Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu, adapun ibu-ibu, yurdi'na, yaitu dimohon apabila memungkinkan untuk menyusui auladahunna kepada anak-anaknya haulain, bisa maksimal 2 tahun kamilain secara sempurna. Liman arada, bagi orang arada yang bermaksud siapa man ayyutimma, untuk menyempurnakan siapa man ar-radha'ata, kepada susuan, jadi haulain kamilain. Wa 'alal maulud, bagi bapaknya, lahu, yaitu bagi al-mauludilah bapak, rizquhunna, dan yaitu bagi bapaknya adapun kewajiban mencari dan memberikan rizki ibu-ibu yang menyusui, tanggung jawab suaminya. Wa kiswatuhunna, dan pakaiannya juga, pakaian keluarganya, istrinya, bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf, baik, disesuaikan menurut kemampuan. La tukallafu, tidak dipaksakan, dikasih beban di luar kemampuan, nafsun, apa suatu jiwa, illa wus'aha, kecuali menurut kemampuan nafsun. La tudarrah, contohnya tidak boleh dibahayakan, dibebankan, walidatun, apa ibu, biwaladiha, sebab punya anak. Tidak boleh seorang perempuan dikasih beban berlebihan, bertanggung jawab kepada semua keperluan anaknya. Wala mauludullah, demikian juga ayahnya tidak boleh diberi beban juga, tuntutan berlebihan tentang rizki, kewajiban pakaian berlebihan. Pada dasarnya semua punya beban, punya hak dan kewajiban, harus bertanggung jawab, tentu semuanya menurut kemampuan. Demikian juga sebaliknya, wa 'alal warisi mithlu dzalik, artinya anak nanti kepada orang tua. Demikian juga apabila orang tuanya tidak ada, maka beban itu
dibebankan kepada tanggung jawab kebutuhan anak, itu dibebankan kepada ahli waris. Nah, ahli warisnya itu harus memberi bantuan agar anak ini dapat hidup dengan layak dari awal hingga akhir. Sebenarnya surah Al-Baqarah 233 ini diantaranya hikmahnya anjuran supaya tetap menjaga anaknya, karena anak itu kan lemah dari kecil. Bahkan di ayat sebelumnya, hubungan dengan ayat sebelumnya berbicara tentang pernikahan, lalu perpisahan apabila darurah. Apabila terjadi darurah harus berpisah, kedua orang tuanya bercerai, tolak atau khulu, maka anak tidak boleh dikorbankan. Anak tidak boleh menjadi korban perselisihan antara kedua orang tuanya. Ini yang dimaksud dengan Al-Quran surah Al-Baqarah 233 ini. Artinya anak tetap harus ada yang menjaga air susunya. Dia harus, kalau ibunya tidak bisa karena tidak bisa keluar air susu atau tidak berkenan menyusui, maka orang tua bapaknya harus mencari yang berkenan menyusui, baik itu dengan cara membayar. Intinya anak harus tetap dijaga, tidak boleh dikorbankan atau menjadi korban perselisihan kedua orang tua. Fa in arada, apabila kedua orang tuanya bermaksud fisalan kepada menyapih, antarodin, yang penting harus antarodin, suami dan istri itu dengan sukarela, dan anak dilihat memang sudah kuat. Kalau memang mau disapih, berhenti nyusunya, enggak ada masalah. Jadi melihat dari keseluruhan, dari ibunya, dari kekuatan bapaknya memberi rizki, demikian juga anak itu. Antaradim minhuma wa tasyawur, harus melalui musyawarah, tidak boleh sepihak. Ini suami istri itu harus musyawarah. Fala junaha alaihima, apabila sudah musyawarah maka insyaallah Allah memaafkan apabila terjadi kekeliruan, kesalahan. Wa in aradtum an tastardi'u, apabila kalian semua bermaksud untuk mencari orang yang menyusui karena ibunya misal air susunya tidak keluar dan lain sebagainya, an tastardi'u, atau sakit auladakum, kepada anak-anak kalian, fala junah alaikum, boleh disusukan kepada orang lain, idza sallamtum, dengan catatan apabila suami bertanggung jawab terhadap pergantian air susu yang diberikan oleh orang lain tadi. Ma ayataitum, nanti diberikan dengan cara yang baik, yang sesuai, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, baik angkanya maupun cara penyerahannya. Sampai sedetail itu perlindungan Allah kepada makhluk yang bernama manusia, anak-anak sampai dewasa. Ini 14 abad yang lalu Islam sudah menjaga hak asasi anak. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, bahasanya Allah, bima ta'maluna, dengan segala sesuatu. Ta'maluna, yang melakukan siapa kalian semua, basirun, yaitu Allah itu maha melihat sekecil-kecilnya. Lianna zawjain qad yaftariqani wa thamma waladun, karena suami istri itu mungkin karena darurat harus yaftariqan, berpisah. Wa thamma, padahal saat itu pernikahan ada walad, anak. Itu solusinya tadi di Al-Baqarah 233. Ayhunna haqqu biradha'i auladihinna minal ajnabiyati li'annahunna ahna wa araqqa. Pertama, kalau dimungkinkan yang berhak menyusui itu ibunya, karena ibunya itu tentu lebih sayang, lebih lembut sentuhannya dan lain sebagainya. Anak itu paling tahu kepada, mohon maaf, air susu ibunya, bau ibunya, badan ibunya dan lain sebagainya. Wantiza'ul waladis saghir idrarun bihi wa biha. Memisahkan antara ibu dan anak itu bahaya. Oleh karena itu
sampai ada hukum jual beli apabila ayam, misal contohnya ayam masih kecil lalu dijual anaknya atau ibunya, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena anak masih butuh perlindungan ibunya. Demikian ibu masih sangat berat berpisah dengan anaknya apabila anaknya belum cukup kuat dan dewasa. Sampai hewan saja difikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Wa hadza yadullu ala anna al-walada wa in futima fal ummu ahqqu bi hadanatihi li fadli hanuwiha wa syafaqatiha. Bagaimana kalau anak ini sudah dipisah, disape? Maka tetap pada dasarnya ibu lebih berhak apabila misal terjadi perpisahan karena darurah, seorang ibu lebih berhak merawat anaknya daripada bapaknya. Wa innama takunu ahqqu bil hadanah idza lam tatazawwaj. Dengan catatan si ibu tadi belum menikah. Apabila ibu tadi berpisah dengan suami pertama, punya anak, lalu ibu tadi menikah lagi dengan laki-laki lain, maka diserahkan, kalau dimungkinkan anak itu bisa memilih. Kalau anak itu belum bisa memilih karena sudah kedahuluan perpisahan dan kedahuluan nikah lagi, maka seorang tua, keluarga atau hakim bisa menentukan mana yang terbaik buat anak tadi. Apakah ikut ibunya dengan bapak yang baru atau ikut bapaknya? Kenapa sampai sedemikian jauh? Yang paling diutamakan itu adalah keselamatan anak, mulai dari jiwanya, fisiknya, akhlaknya, cara berpikirnya, pendidikannya, perlindungannya. Kalau kasus per kasus, ada seorang ayah yang lebih sayang dari ibunya. Banyak ibu yang lebih sayang kepada anaknya dari ayahnya. Ada juga kasus ayah tiri itu kejam kepada, ada juga sebaliknya. Jadi kita mesti jeli melihat perkembangan anak waktu demi waktu. Jangan sampai dia menjadi korban perselisihan atau perpisahan kedua orang tuanya. Harus dilindungi betul-betul itu anak. Illa ayyakunal mauludu la yaqbalu ghairaha fatujbaru hina idzin alal irda. Apabila ada kasus anak tidak mau menyusu kepada yang lain selain ibunya, maka ibu itu dimohon dengan setengah memaksa agar dia berkenan menyusui. Kecuali kalau ibunya sakit, tidak keluar air susu dan lain sebagainya, kasus per kasus. Inna Aba Sufyan, kalau bahasa Al-Quran surah At-Talaq ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihin. Ini pertanggungjawaban seorang suami agar ya berani menikah, berani tanggung jawab, berani punya anak, berani tanggung jawab. Inna Aba Sufyanah, suatu ketika ini Hindun binti Utbah pernah lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Aba Sufyan itu rajulun syahihun, seorang laki-laki yang pelit. Wa innahu la yu'tini min nafaqah. Sulit sekali dia memberikan nafkah kepada kami. Ma yakfini, untuk sekedar mencukupi kebutuhan kami dan anak-anak kami. Fayakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali apabila kami ingin hidup agak cukup, itu kami harus mengambil uangnya tanpa sepengetahuan Aba Sufyan. Fahal alayya, apakah alayya atas aku fi dzalika, di dalam hal tersebut. Fahal, maka apakah alayya, yaitu atasku, fi dzalika, dalam hal tersebut. Akhadtu min malihi bighairi ilmihi, mengambil sedikit hartanya demi untuk kebutuhan aku dan kebutuhan anak-anakku, kebutuhan pokok di rumah. Apakah dalam hal tersebut junahun, adapun dosa, apakah itu dosa? Faqala, maka menjawab siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhi, mengambillah siapa engkau ibu Hindun binti Utbah,
ma kepada harta, nafkah yakfi yang mendesak, mencukupi apa maki kepada kamu, boleh, tidak dosa. Wa waladaki, dan demikian juga untuk kebutuhan anakmu, bil ma'ruf, tentu dengan cara yang baik, sesuai kebutuhan, dan kalau darurah saja. Ini satu sisi agar suami tidak boleh pelit, karena bagaimanapun ya sudah satu keluarga. Keduanya ya kalau bisa rundingan musyawarah yang terbaik, cari solusinya. Kalau nggak bisa dalam keadaan terpaksa tanpa sengaja harus mengambil harta suaminya tanpa sengaja untuk kebutuhan dirinya dan anaknya, asal betul-betul itu bukan karena untuk kehidupan yang mewah berlebihan, nggak ada masalah. Ini cerita diabadikan diantaranya di dalam Bukhari 2211, 5364, Muslim 1714, Abu Daud 3532, 3533, An-Nasai juz 8 halaman 246, Ahmad juz 6 halaman 50, Ad-Darimi juz 2 halaman 159, Ibnu Hibban 4255 sampai 4257, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala Syafi'i idza balagha al-waladu 8 sinina wa huwa sinut tamyiz khuyyira baina abawayhi fa innahu fi tilkal halati tataharraku himmatuhu li ta'allumil qur'ani wal adabi wa wadha'ifil ibadat wa dhalika yastawi fihi al-ghulam wal jariyah. Wa rawa an-Nasa'i wa ghayruhu an Abi Hurairah anna imra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu zawji yuridu an yadhhaba bi ibni, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha abuka wa hadha ummuka fahudh ayyahuma syi'ta, fakhadha bi yadi ummihi. Wa fi kitab Abi Dawud an Abi Hurairah qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana qa'idun indahu faqalat ya Rasulullah inna zawji yuridu an yadhhaba bi ibni wa qad saqani min bi'ri abi inabata wa qad nafa'ani, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam istahima alaihi, faqala zawjuha man yuhaqqini fi waladi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam hadha abuka wa hadha ummuk, fahudh bi yadi ayyihima syi'ta, fa akhadha bi yadi ummihi fantalaqat bih. ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. Anak apabila umur 8 tahun maka disuruh memilih dia mau ikut ibunya atau ikut bapaknya apabila terjadi perpisahan bapak ibunya. Ada kasus di zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu seorang perempuan melapor kepada Nabi. Nabi, engkau lebih faham. Inna ibni hadha kana batni lahu wi'aan. Seorang ibu mengandung, lalu melahirkan, menyusui. Wa sajyi lahu siqaan. Wa hijri lahu hiwaan. Tanpa diduga, wa inna abahu talaqani. Sekarang ayahnya anak ini mentolak aku. Wa arada ayyantazi'ahu minni, lalu bapaknya ini bermaksud untuk mengambil anakku ini. Padahal aku sangat membutuhkan anak ini, karena begitu aku dicerai, ditolak oleh suamiku, otomatis yang membantu mengambilkan air, aku mencarikan kayu buat aku masak, tentu anakku ini. Aku sangat membutuhkan dia dan aku sangat sayang kepada dia. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyampaikan, kamu ibu
lebih berhak dengan anaknya ini selama ibu belum menikah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi menyampaikan, anak, ini bapakmu, ini ibumu, kamu mau ikut yang mana? Kemudian si anak tadi memegang tangan ibunya, lalu si ibu tadi dimenangkan oleh Nabi, silahkan ibu pergi bersama anaknya. Idza kana indaha fi hirzin, dengan catatan ibu ini betul-betul sayang kepada anaknya, menjaga memelihara anaknya. Wa kifayatin wa lam yasbut fiha fiskun, bukan untuk dijadikan semacam, kan ada kasus lain lagi, dijadikan pengemis di jalanan, tapi betul-betul secara manusiawi. Ibunya sayang kepada anaknya, dan kalau besar dibutuhkan oleh ibunya, mungkin untuk membantu mencari kayu, mengambilkan air. Walam yathbut fiha fiskun, dan tidak secara diketahui dengan jelas bahwa ibu tadi adalah orang yang fasikoh misal. Wala tabarruj, berdandan seperti berdandannya orang jahiliyah, artinya ibunya orang baik-baik. Maka tetap anak itu, ibu lebih berhak untuk mendapatkan anak itu apabila terjadi perselisihan. Ini diantaranya cerita ada di dalam Abu Daud 2277, An-Nasai juz 6 halaman 185, 186, Ahmad juz 2 halaman 246, Syafi'i 1725, Al-Baihaqi juz 8 halaman 3 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Kalau di Abu Daud mulai 2276 sampai 2277. Suatu ketika kharaja Zaid bin Harithah, menurut Sayyidina Ali, faqadima bibnati Hamzah. Zaid bin Harithah, sahabat ini pergi ke Mekah, kemudian di Mekah bertemu dengan putrinya Sayyidina Hamzah. Waktu itu Sayyidina Hamzah syahid, wafat. Nah, putrinya ini berada di Mekah. Faqala Ja'far, kemudian sahabat Ja'far menyampaikan, ana akhiduha ana haqqu biha. Lalu beliau ini rebutan mengasuh untuk menyelamatkan nasib anaknya, putrinya Sayyidina Hamzah ini. Kata sahabat Ja'far, saya lebih berhak untuk mengasuh putrinya sahabat Hamzah ini, karena ibnatu ammi wa khalatuha indi wal khalatu karena saya ini menjadi keluarga yang terdekat. Dia itu merupakan putri pamanku. Jadi Hamzah ini pamanku. Dan sedangkan bibinya menjadi istriku, kata sahabat Hamzah. Dan bibi ini sebagai wakil dari ibu, kata sahabat Ja'far. Faqala Aliun, kata Sayyidina Ali, ana haqqu biha, saya lebih berhak untuk merawat putrinya sahabat Hamzah tadi. Karena ibnatu ammi, dia juga putri pamanku. Putrinya Hamzah ini putri pamanku, karena Hamzah juga pamanku. Wa indi ibnatu Rasulillah, dan seperti diketahui bahwa Siti Fatimah itu putri Rasulullah, dan Siti Fatimah itu putri Rasulullah itu lebih berhak untuk mengasuh putrinya Hamzah. Lalu yang ketiga, sahabat Zaid bin Harithah, kata sahabat Zaid bin Harithah, ana ahaqqu biha, saya lebih berhak untuk mengasuh, menyelamatkan dan melindungi putri Hamzah ini. Ana kharajtu ilaiha, saya pergi menemuinya, wa safartu wa qadimtu biha, dan aku sangat dekat hubungannya dengan dia. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan keputusan. Fadzakar hadisan qala wa ammal jariyatu fa aqdi biha li Ja'farin takunu ma'akhalatiha wa innamal khalatu ummun. Lalu Nabi memberi keputusan putri sahabat Hamzah ini boleh dirawat oleh sahabat Ja'far karena bibinya, saudarinya. Jadi bibinya Ibnati Hamzah itu menjadi istrinya sahabat Ja'far. Karena bibi ini sama dengan ibu. Ini pelajaran
bahwa kalau dulu sahabat itu rebutan untuk membantu nasib anak yatim, apalagi masih ada hubungan keluarga. Ini diantaranya ada di dalam Abu Daud 2280. Karena waktu itu begitu putrinya sahabat Hamzah ini melihat sahabat Ja'far, melihat sahabat Ali, melihat sahabat Zaid bin Harithah, karena dia masih kecil, beliau ini langsung teriak-teriak kegirangan, "Ami, Ami, ikut gitu," namanya anak. Dia minta ikut ke Madinah. Lalu para sahabat ini sambil meneteskan air mata mengingat kepada bapaknya, sahabat Hamzah, beliau rebutan untuk mengasuhnya. Ini di Bukhari juga ada 1844, 2699, 4251 dari Al-Bara. Waktu beliau ini umroh qadha, terjadian ini waktu 7 Hijriah. Jadi kesimpulannya kita harus menyelamatkan nasib anak dari kecil sampai besar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.